podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Hari ini podcast menghadirkan bintang tamu, kakak kelas kita yang beberapa hari yang lalu telah dinyatakan lulus dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Beliau adalah Sania Ayu Sukma Azahra, yang akrab kita panggil Mbak Aza. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Citas Mbak Aza. Terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi cerita bersama kami. Terima kasih juga atas kesempatannya sudah diundang di podcast Citas ini. Mbak Aza, kalau boleh tahu, Mbak Aza masuk di MI Citra tahun berapa ya? Dulu saya masuk ke MI Citra sekitar tahun 2019. Itu saya dulu masuk ke MI Citra karena kakak saya sudah masuk terlebih dahulu ke MI Citra. Ada nggak Mbak pengalaman berkesan pertama kali jadi siswa Citra yang masih Mbak Aza ingat sampai sekarang? Pasti ada. Dulu waktu pertama kali saya masuk, saya takut nggak punya teman dan juga takut nggak diajak ngobrol aja. Tapi ternyata setelah masuk ke MI Citra, teman-temannya jadi akrab, guru-gurunya juga baik-baik. Kalau berbahas tentang guru, siapa guru yang paling berkesan buat Mbak Aza? Kalau menurut saya semua guru itu pasti berkesan ya. Tapi yang paling berkesan Bu Eka sih kalau menurut saya. Kira-kira apa alasannya? Karena kebetulan saya kelas 4 dan 5 wali kelasnya Bu Eka, jadi lumayan akrab sama Bu Eka. Juga sering ngobrol juga sama Bu Eka. 6 tahun belajar di sini, saya yakin sudah banyak hal yang diajarkan dan ditanamkan oleh Bapak Ibu guru untuk anak-anak. Bagi Mbak Aza pribadi, nilai-nilai penting apa yang tertanam dalam diri Mbak Aza? Yang pertama ada nilai keagamaan, seperti kami selalu diajarkan untuk bersikap jujur, sabar dan amanah. Serta yang kedua ada nilai moral dan etika, kami diajarkan untuk tanggung jawab seperti sopan santun dan hormat kepada orang tua dan guru. Apakah ada kegiatan atau program sekolah yang menurut Mbak Aza sangat bermanfaat? Misalnya ekskul, pramuka, atau kegiatan tahunan? Menurut saya pribadi, semua program yang dibuat oleh MI Citra itu selalu bermanfaat, terutama yang tadi disebutkan yaitu ekskul, pramuka, serta kegiatan tahunan. Seperti ekskul sendiri, MI Citra membuat banyak sekali program ekskul dari non-akademik hingga akademik. Pramuka sendiri juga sangat bermanfaat untuk menumbuhkan sikap percaya diri dan mandiri ke dalam diri seorang siswa. Serta acara tahunan, menurut saya ada 2 program acara tahunan yang sangat bermanfaat, yaitu Bazar Zero Waste dan Citra Book Fair. Apakah Mbak Aza bangga bersekolah di MI Citra? Tentu aja bangga. Menurut Mbak Aza, keunikan apa yang dimiliki oleh MI Citra Taman Siswa? Menurut saya keunikan yang ada di MI Citra Taman Siswa terutama ada di dalam kegiatan belajar mengajar yang sangat unik, karena MI Citra sendiri mengadakan program outing class, yaitu belajar di luar ruang kelas yang akan menambahkan experience baru terhadap para siswa di sini. Setelah lulus dari MI Citra, kemana Mbak Aza berencana melanjutkan pendidikan? Kebetulan besok saya akan ke MTSN 2 Surabaya dan alhamdulillah saya sudah diterima di sana. Wah, hebat sekali Mbak Aza, sudah diterima di sekolah impian. Menurut Mbak Aza, apakah pelajaran yang Mbak Aza dapatkan di Citra berpengaruh terhadap keberhasilan Mbak Aza diterima di sekolah impian? Pasti sangat berpengaruh ya, karena dalam kegiatan belajar mengajar itu akan sangat berpengaruh ke dalam tes masuk, itu akan sangat berpengaruh. Apa pesan untuk adik-adik kelas yang masih belajar di MI Citra Taman Siswa? Pesan saya untuk kedepannya harus lebih rajin belajar, terutama yang sudah kelas 4 dan 5, karena kedepannya akan semakin banyak yang akan dipelajari. Mungkin melalui podcast ini ada sesuatu yang ingin Mbak Aza sampaikan. Yang saya ingin
sampaikan terima kasih banyak sudah mengajarkan saya selama 6 tahun di MI Citra Taman Siswa. Terakhir nih Mbak Aza, tolong sebutkan satu kata yang bisa menggambarkan MI Citra Taman Siswa. Satu kata yang menggambarkan MI Citra Taman Siswa yaitu unggul. Unggul, satu kata untuk sekolah tercinta kita. Sesuai dengan yang MI Citra Taman Siswa yaitu MI Citra Taman Siswa unggul, tercinta, terpercaya. Alhamdulillah, demikian perbincangan kita hari ini bersama Mbak Aza. Kita sudah mendengar kisah yang penuh kenangan, pesan yang menyentuh dari seorang yang pernah tumbuh dan belajar di madrasah tercinta ini. Semoga cerita tadi bisa menjadi inspirasi, semangat, dan pengingat bahwa setiap langkah kecil di madrasah kita adalah bagian dari perjalanan besar menuju masa depan. Terima kasih kepada kawan Citas. Saya Aca. Mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Citas Menginspirasi melalui cerita dan pendidikan.